Memang persoalan selamat Natal ini menjadi perdebatan banyak ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa serupa dengan kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau dia mengucapkan selamat Natal, berarti dia masuk ke agama Kristen. Ini menurut satu pendapat yang menurut saya ini sangat kolot. Kemudian ada pendapat yang lebih fleksibel. Di antaranya adalah pendapat yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi, seorang ulama dari Mesir. Mengucapkan selamat Natal itu termasuk tahniah. Tahniah itu apa? Menghormati orang yang juga menghormati kita. Saat mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, kita harus membalas dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan mengucapkan selamat Natal. Tetapi di garis bawah, kalau sampai mengucapkan selamat Natal, kita semua mengucapkan selamat Natal, akidahnya harus diluruskan dulu. Maksudnya bagaimana? Isa Al-Masih yang kita ucapi happy birthday itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah dan bukan anak Allah. Dia adalah utusan, bukan Tuhan, bukan anak Allah, tapi utusan Allah. Nah, itu baru kita boleh mengucapkan selamat Natal. Dalilnya apa? Dalilnya selamat Natal ini diucapkan oleh Isa Al-Masih sendiri saat beliau lahir. Jadi yang dilakukan oleh Isa Al-Masih tatkala lahir pertama kali itu adalah mengucapkan selamat Natal untuk dirinya sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan salamun yauma wulidtu, salam kepada aku di hari aku dilahirkan. Coba ini dengan cek, salamun alayya yauma wulidtu. Jadi yang mengucapkan selamat ulang tahun pertama kali ya beliau sendiri, karena beliau itu lahir langsung bisa ngomong. Artinya mengucapkan selamat Natal itu diperbolehkan jika tujuannya menghormati dan jika keyakinan kita Isa adalah Rasul dan bukan anak Allah, juga bukan Tuhan. Kalau orang Kristen punya keyakinan yang lain, ya silakan. Tapi kita mengucapkan selamat Natal dalam konteks keimanan kita, dalam konteks akidah kita. Nah, ini yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi lebih lentur lagi. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kalau kemudian kita sebagai tokoh agama misalkan datang ke gereja. Ini kalau di Indonesia nggak ada contohnya, tapi kalau di Mesir para Syekh Al-Azhar, jika peringatan Natalnya itu kalau di sana beda dengan peringatan Natal di Indonesia, karena di sana Kristennya Koptik. Kalau di sini 25 Desember gitu. Di sana itu kalau nggak salah 25 Januari atau 15 Januari, beda tanggalnya. Maka Syekh Al-Azhar akan datang ke gereja Koptik untuk mengucapkan selamat Natal di gereja. Nanti saat hari raya Idul Fitri, para pendeta-pendeta itu datang ke masjid mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Saya cari ini dalilnya apa? Ternyata ada sebuah kitab yang judulnya itu apa? Wujubu himayatil kanais. Wajibnya menjaga gereja dan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena dulu Rasulullah itu pernah menulis surat. Suratnya itu la tughayyaru kana isuhum wala uskufuhum. Gereja-gereja mereka, uskup-uskup mereka tidak boleh diganggu-gugat. Dan ini surat yang dikirimkan kepada gereja San Catherine yang ada di kaki Gunung Sinai. Saya pernah ke gereja San Catherine itu saat pulang dari kaki Gunung Sinai. Di dalam gereja itu ada tulisan tadi itu, prasasti di mana uskup-uskup gereja dan lain sebagainya tidak boleh diganggu-gugat. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar bagi ulama, namanya itu Imam Al-Lais, ulama Mesir yang menjadi guru dari Imam Abu Hanifah, pendiri madhab. Beliau ditanya oleh pemerintah Mesir pada saat itu, wahai Imam Al-Lais, ini banyak gereja Koptik yang hancur. Apakah boleh kita bangun padahal kita ini muslim? Dijawab oleh Imam Les, ya juju, boleh. Kenapa? Limadha? Li'anna fi bina'il kana'is imaratul binat. Karena kalau kita sebagai pemerintah itu membangun gereja, itu termasuk membangun negara.
Coba kalau yang dibangun itu hanya Istiqlal, terus masjid, terus yang dibangun, tapi gerejanya nggak dibangun oleh pemerintah. Pasti nanti terorisnya itu bukan Imam Samudra, tapi dari kelompok Kristen. Karena mereka korban diskriminasi. Nah sekarang kenapa teroris-teroris itu Muslim, bukan Kristen yang ada di Indonesia? Karena minoritas Muslim yang ada di Indonesia seperti Imam Samudra dan lain sebagainya merasa didiskriminasi oleh suasana global, di mana dunia Islam banyak diekspansi oleh Amerika. Dan nonton gitu. Nah, berarti saling melindungi antar umat beragama itu hukumnya wajib. Terus kalau ditanya dalilnya apa sekarang? Teman-teman Salafi sering tanya, hadisnya apa? Hadisnya adalah ada dalam kitab Sahih Bukhari, di mana Rasulullah itu berdiri menghormati mayat Yahudi. Ada mayat Yahudi yang lewat, Rasulullah berdiri. Ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, 5 datakum, 2 Yahudi. Wahai Rasul, kenapa engkau berdiri? Itu mayat Yahudi. Rasul menjawab, alaisat nafsan, bukankah dia juga manusia? Artinya kalau dia manusia, agamanya apapun, kalau selama dia manusia mati harus kita hormati. Tidak peduli agamanya. Ini Rasulullah sendiri yang mencontohkan. Lebih hebat lagi dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah itu pernah didatangi oleh Nafarun Najron, seorang rombongan dari Nasrani Najron, datang ke Masjid Nabawi Madinah. Di situ terjadi perdebatan mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu. Debat soal Trinitas. Rasulullah mengatakan salisus salasah, Trinitas itu tidak benar menurut keyakinan kami. Kemudian penebusan dosa itu tidak benar menurut kami. Isa al-Masih itu adalah Rasul. Debat antara Rasul dengan orang-orang Kristen Najran. Beda pendapat. Tapi saat hari Minggu, umat Kristen tadi harus menyembah. Padahal di situ nggak ada gereja. Rasulullah mempersilahkan mereka menyembah sesuai keyakinannya di Masjid Nabawi Madinah. Ini ada dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, penulis sejarah paling otoritatif. Dipersilahkan mereka untuk beribadah di Masjid Nabawi. Coba kalau jenengan mempersilahkan orang Kristen beribadah di Masjid Istiqlal, akan ada demo berjilid-jilid. Tapi Rasulullah mencontohkan. Rasulullah itu kadang-kadang itu saking tolerannya, saking rahmatnya, saking belas kasihannya. Ada orang Badui datang sengaja mengencingi masjidnya Rasulullah. Memang dia itu pengen menghina Islam, mengencingi masjidnya Rasulullah. Sahabat Umar yang agak galak langsung berdiri mau mukuli orang itu. Oleh Rasulullah ditahan. Layyinu wala tunafir. Ini sabda Rasul. Layyinu wala tunafir. Bersikap lemah lembutlah kepada dia yang sudah mengencingi masjid kita. Jangan buat dia lari. Kalau kamu pukul dia, dia lari nggak masuk Islam. Tapi kalau kamu belai-belai dia, makasih ya udah kencing di sini. Nanti lama-lama nggak kencing lagi. Mau kencing yo kayak sak dino atau di pol-pol dia kalian mingsak gendul kan. Nah, itulah sikap Rasulullah yang sangat lemah lembut. Maka kita dalam mendidik anak kita yang nakal, yang apa, itu ya harus dengan kasih sayang. Misalkan contoh, sahabat zaman dulu itu yang tidak sholat juga ada. Sahabat yang mabuk itu juga ada. Dan Islam dalam mendekati orang-orang itu tidak langsung saklek. Orang mabuk itu pertama kali dikatakan khamr itu fihi manafi', ada manfaatnya, tapi juga ada bahayanya. Tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Saya bertanya-tanya, minuman keras kok ada manfaatnya, itu apa manfaatnya? Padahal jelas merusak kesehatan. Ternyata manfaatnya adalah membuat orang semakin dermawan. Dulu di zaman jahiliyah, orang-orang itu kalau mau bersedekah mabuk dulu, supaya sedekahnya ikhlas. Ini asli cerita ini. Jadi apa manfaat minuman keras? Yaitu membuat orang semakin ikhlas saat bersedekah. Sehingga budaya jahiliyah teler dulu baru sedekah. Nah, oleh Al-Quran dikatakan ada bahayanya, ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Tapi masih mabuk.
Bahkan ada orang yang sholat sambil mabuk, membaca ayat ya ayyuhal kafirun la a'budu mata budun. Aku tidak menyembah berhala yang kalian sembah. Tapi karena dia mabuk, bacanya salah. A'budu mata budun. Aku menyembah berhala yang kalian sembah. Akhirnya turun ayat wala taqrabu sholat wa antum sukara. Jangan mendekati sholat saat kamu mabuk. Berarti kalau nggak mau sholat, mabuk masih boleh. Kan ada kira. Sepakat. Kalau nggak sedang mau sholat, mabuk masih boleh. Dan sahabat-sahabat ada beberapa yang mabuk pada saat itu. Rasulullah sabar terus didekati terus. Lama-lama sholatnya sudah tertib, baru inamal khamru wal maisir baru diharamkan. Jadi proses untuk mengharamkan itu selama bertahun-tahun. Rasulullah menerima Al-Quran 23 tahun. Proses untuk mengharamkan khamr itu butuh puluhan tahun. Maka mendidik anak hanya 3 tahun, 6 tahun itu belum apa-apa. Wong Rasul yang mendidik saja butuh 23 tahun. Masa kita didik murid kita 6 tahun langsung jadi, kan kita melebihi Rasul nanti. Jadi kita nggak usah sedih Bapak Ibu kalau anak kita ada yang nakal. Yang penting kita sudah berusaha. Jangan sedih kalau anak kita ada yang kurang pintar, karena kita sudah berusaha. Bahkan pahala kita itu lebih besar kok kalau kita muridnya nakal kabeh. Dan saya sendiri itu bersyukur kalau punya murid nakal, karena murid nakal itulah yang bisa membuat lembaga kita semakin baik. Kok bisa? Contoh, di tempat saya dulu banyak yang nyontek. Akhirnya sekarang solusinya apa? Buat bank soal. Ujiannya secara digital. Kemudian bank soal itu nanti akan diacak secara random sehingga tidak ada orang yang nyontek. Langsung nanti rekap nilainya juga sudah digital, masuk ke rapor digital. Kita punya solusi seperti itu karena melihat kenakalan anak saling mencontek. Kalau nggak ada anak yang mencontek, nggak bakalan punya solusi yang seperti itu. Ada tadi itu soal uang saku cashless, karena ada pencurian. Kalau nggak ada santri mencuri, nggak mungkin ada solusi seperti itu. Berarti adanya santri nakal, murid nakal itu justru malah menjadi tantangan bagi pengembangan lembaga kita. Sama seperti Islam. Islam nggak mungkin datang kalau tidak ada jahiliyah. Islam nggak mungkin datang kalau nggak ada Abu Lahab, Abu Jahal, kan nonton gitu. Kenapa Islam nggak datang di Indonesia? Karena jenengan itu tanpa didatangi Rasul sudah santun-santun. Makanya agama-agama ini datang di wilayah yang panas-panas, yang padang pasir, yang pokok-pokok itu. Akhirnya ke Arab. Itu uangnya pokok-pokok. Tuh bisa nih, kalau kan pernah ya 5 tahun di Timur Tengah. Itu di sana sangat jauh dengan yang di Indonesia. Indonesia itu lebih baik etikanya daripada orang-orang Arab. Teng Mesir niku Pak, nek jenengan melampah-melampah, setiap tembok pasti pesing. Karena orang pakai jubah, kelihatan kayak ulama. Kalau mau kencing tinggal buka jubahnya. Sampai ada istilah di sana itu kullu jidarin hamamun. Setiap tembok adalah toilet. Kullu jidarin hamamun. Setiap tembok adalah toilet. Maka kita harus bersyukur menjadi orang timur. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan perbedaan paham antar